Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan coba ngebahas soal mengenai gerak satu dimensi. Ini jadi geraknya jadi sumbu X saja. Kita langsung aja ya cek ke soalnya. Jadi kita punya partikel gerak di sumbu X, satu dimensi aja jadi. Dan posisinya sebagai fungsi waktu dinyatakan seperti pada gambar berikut. Di sini kelihatan ada 3 segmen. Jadi pertama ngelengkung dulu, melengkung sampai 7 detik di sini. Terus linear sampai 9 detik, terus konstan sampai detik ke-12. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan fungsi kecepatan partikel. Terus tentukan fungsi percepatan partikel, terus hitung percepatan rata-ratanya antara 2 detik sampai 5 detik. Nah, kalau kayak gini, karena kita disuruh cari fungsinya, jadi fungsi matematisnya, maka lebih baik kita cari X sebagai fungsi waktu juga untuk setiap segmen di gambar berikut. Kebetulan ini di segmen yang melengkung udah diberikan nih fungsinya nih. Jadi dari 0 sampai 7 detik itu fungsinya ini. Oke, ini kita catat dulu ya. Fungsi posisi xt itu 3 plus 6t min t kuadrat. Ini antara 0 sampai dengan 7 ya, t-nya. Nah, kemudian kita ke segmen yang kedua, yaitu antara 7 detik sampai 9 detik. Kalau di sini dilihat ini garis lurus ya. Berarti kita harus cari persamaan garis lurusnya. Nah, ini jadi matematis. Kita sedikit ya nyinggung ke persamaan garis lurus. Jadi kalau dulu kita belajar persamaan garis lurus, misalnya kita punya X dan Y di sumbu XY, terus ada garis yang dihubungkan oleh 2 titik. Titik 1, titik 2, ada garis lurus ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka nanti kita bisa cari persamaan garisnya ini sebagai Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dengan M adalah gradien dari garisnya. Nah, hal yang sama kita lakukan juga di sini. Cuma sekarang tinggal diganti aja nama sumbunya ya. Sumbu Y-nya ini jadi X, sumbu X-nya jadi T. Jadi pakai persamaan garis lurus ya. X min X1 sama dengan M T min T1. Kalau di kita begini. Sekarang kita tinggal cari X1 T1 yaitu salah satu titik di sini bebas sama M-nya gradiennya. Misal kita ambil X1-nya tuh yang di sini nih. Kita ambil yang di bawah aja ya. X1-nya min 4. Terus T1-nya kita ambil 7. Terus untuk gradiennya kita hitung gradien ini berarti perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Oke, perubahan vertikalnya berapa? Dari min 4 sampai 8. Berarti 12 kan? Kemudian perubahan horizontalnya dari 7 sampai 9. Berarti 2. Sama dengan 6. Itu gradiennya. Jadi nanti persamaan garisnya masukin ke sini. X min X1. X1-nya berarti min 4 ya. Berarti jadi plus 4. Sama dengan M gradien 6. T min T1. T1-nya tadi 7. Oke. Maka nanti kita dapat X sebagai fungsi T. Itu tinggal pindah ruas saja ya. Ini 6T min 46. Ini untuk daerah dari 7 sampai 9 detik. Berarti jadinya kayak gini ya. Oke, ini segmen yang kedua. Segmen yang ketiga, ini yang paling gampang. Yaitu dari 9 sampai 12. Ini mah garis konstan aja gitu ya. Konstan di angka 8. Ya udah itu dia. Jadi XT sama dengan 8. Ini untuk sisanya. Dari 9 sampai dengan 12. Oke, jadi kita udah punya ketiga posisi ini ya. Sekarang baru kita bisa masuk ke soal yang A. Tentukan kecepatan partikel sebagai fungsi waktu. Oke, untuk yang A, kecepatan itu kita tahu kecepatan itu bisa didapat dengan cara kita turunkan terhadap posisi. Ya, kecepatan di suatu waktu adalah dx dt, turunan x terhadap t. Nah, karena kita udah dapat nih x sebagai fungsi t di tiap waktu, kita bisa hitung v-nya di tiap waktu. Tentunya nanti terpecah-pecah ya, karena tiap segmen T ini X-nya beda fungsinya. Jadi dengan pakai turunan, kita dapat pertama antara 0 sampai 7, berarti ini turunin aja. Ya, 3 turunin 0, 6T jadi 6, minus T kuadrat jadi min 2T. Ini untuk 0 sampai 7 T-nya. Terus di segmen yang kedua, dari 7 sampai 9, itu X T-nya 6T min 46. Turunkan lagi terhadap T, berarti jadinya gimana? 6 ya. Min 46 konstanta habis kalau diturunin. Oke, ini untuk yang 7 sampai 9 detik.
Dan terakhir, jadi segmen yang terakhir ini angka doang, konstanta 8. Jadi kalau diturunin hasilnya 0 ya. Kecepatannya 0 dan ini make sense karena x-nya nggak berubah. Bendanya diam berarti kan, nggak berubah posisi. Ya kalau diam berarti kecepatannya 0. Oke, ini untuk jawaban yang A. Kita dapat kecepatan sebagai fungsi waktu. Tinggal turunin dari x sebagai fungsi waktu yang udah didapat. Terus yang B, tentukan percepatan partikel sebagai fungsi waktu. Sekarang percepatannya. Kalau percepatan, kita turunin lagi. Kalau percepatan itu A sama dengan dv dt. Jadi kecepatan yang sudah kita dapat diturunin lagi terhadap waktu. Jadilah percepatan. Lagi-lagi sama, ada 3 segmen. Yang pertama, dari 0 sampai 7, ini turunin terhadap T, jadinya min 2, sisa min 2 ya. Oke, itu dari 0 sampai 7. Jadi percepatannya konstan min 2 diperlambat. Terus berikutnya ini kan konstanta angka 6. Yang ini juga konstanta angka 6. Berarti kalau diturunin sama-sama 0 ini percepatannya. Jadi AT sama dengan 0 di sisanya. Berarti dari 7 sampai dengan 12. Gitu ya. Jadi ini untuk yang B, percepatannya. Sip. Ini nanti satuannya ini dalam SI semua ya. Ini X-nya dalam meter, T-nya dalam second. Jadi ini kalau 6 min 2T itu berarti nanti satuannya meter per second. Gitu ya. Oke, yang terakhir C. Yang C adalah kita cari hitung percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sampai T sama dengan 5. Ini beda dengan yang B. Kalau yang B itu percepatan sesaat, percepatan pada suatu waktu. Makanya kita pakai rumusnya turunan. Nah, kalau percepatan rata-rata, average ya, itu rumusnya beda. Kalau percepatan rata-rata, kita harus pakai rumus A average, A rata-rata, sama dengan, ini dihitungnya di antara 2 titik. V pada T2 dikurang V pada T1 dibagi dengan T2 min T1. Ya, jadi kalau percepatan rata-rata harus antara 2 titik. Nah, ini antara T sama dengan 2 dan T sama dengan 5. Ya udah, itu yang kita perlukan. Jadi kalau T sama dengan 2, V-nya berapa gitu ya. V2 sama dengan, oke, kalau T-nya 2, V-nya kan udah dapat ya di yang A nih, fungsi waktunya. Kita tinggal masukin aja nih T-nya. Kalau T-nya 2 berarti masuk ke rumus yang pertama. 6 min 2T. 6 dikurang 2 kali 2. Jadinya 2 ya. 2 meter per second. Terus sekarang T di 5 ya. Antara 2 dan 5. Sekarang kalau T-nya 5, maka V5 itu berarti sama dengan 6 min 2T lagi. 6 min 2 dikali T-nya 5. Min 4 meter per second ya. Minus artinya bahwa si partikel geraknya ke arah yang X negatif. Ke arah kiri gitu. Oke, kita udah dapat. Jadi ya, tinggal dimasukin ke rumus A average. Jadi A average-nya itu V di 5. Ya, V di 5 itu min 4 dikurang V di 2, yaitu 2, dibagi dengan 5 dikurang 2. Maka kita dapat ini berapa? Min 6 per 3, yang berarti min 2 meter per second kuadrat. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Percepatan rata-rata antara 2 detik dan 5 detik. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini ngebantu untuk pemahaman lebih lanjut dari gerak satu dimensi. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.